Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafinda Hidayat Asir dengan NIM F04258081. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, analisis rasio tentang di BTM Merdeka Copper Gold atau yang bisa kita sebut MDKA. Nah, dia tuh PT MDKA ini bergerak di bidang tambang yang menghasilkan logam dan mineral. Lalu kita akan menganalisis 5 rasio utamanya di sini, walaupun di sini memiliki beberapa kelemahan dengan menggunakan analisis ini, tapi bisa kita lihatlah nanti. Yang pertama kita ada liquidity ratio. Nah, kita bisa lihat bahwa angkanya ini sangat kecil sekali, yaitu 1,009 kali di tahun 2023, yang paling kecil. Sangat riskan karena hampir menyentuh batas 1:1. Artinya perusahaan nyaris tidak memiliki bantuan aset untuk melunasi utang negara, tapi membaik di tahun 2025. Sebenarnya ini MDKA ini berada di zona yang cukup ketat ya. Dia tuh hanya punya aset lancar yang pas-pasan untuk bayar utang jatuh tempo. Jika ada tagihan mendadak, likuiditasnya bisa terganggu. Lalu ada quick ratio-nya. Quick ratio-nya itu dari tahun 2021 sampai 2025 di bawah 1, menunjukkan likuiditas MDKA sangat bergantung pada persediaan. Jika persediaan emas atau tembaganya enggak terjual alias mengendap, perusahaan itu bisa mengalami kesulitan kas untuk membayar utang gitu. Lalu yang kedua ada aset manajemen rasio. Kita bisa lihat di sini ada total aset turnover-nya, angkanya relatif rendah, sama-sama di bawah 1, berkisar antara 0,22 sampai 0,42 paling tinggi. Tapi bisa kita lihat bahwa lonjakan total asetnya itu sangat tinggi ya, hampir 5 kali lipat dari 2021, dari 1M di 2025 mereka bisa ke 5M. Nah, rendahnya TAT ini menunjukkan bahwa MDKA sangat bergantung pada margin keuntungan. Lalu yang kedua ada fixed asset turnover. Bisa kita lihat bahwa fixed asset turnover ini turun drastis dari 1,27 kali di tahun 2021 sampai ke 0,84 kali di tahun 2025, yang berarti aset-aset barunya yang dibeli perusahaan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap penjualan di tahun tersebut. Lalu kita ada debt management ratio. Dengan yang pertama debt rasionya, bisa kita lihat bahwa trennya ini terus naik dari 39 di tahun 2021 sampai ke 48,7 di tahun 2025. Artinya MDKA semakin agresif untuk menggunakan utang sebagai uang untuk membiayai asetnya sendiri. Jadi biasanya karena ini MDKA bergerak di bidang tambang, untuk perusahaan tambang angka 40-60% itu biasanya wajar ya, karena bisnis ini termasuk bisnis yang padat modal. Nah, untuk TIE-nya sendiri bisa kita lihat trennya terus turun dari 2021 6,98 kali sampai ke 1,21 kali di tahun 2025, yang berarti MDKA sedang hidup, kita bisa katakan dia tuh hidup di tepi jurang finansial dalam hal pemenuhan kewajiban bunga. Laba operasional yang dihasilkan tuh terlalu tipis sehingga hanya cukup untuk membayar bunga yang harus dibayar aja. Jadi kalau ibarat setiap 100 dolar yang kita hasilkan, hampir 80-nya itu dibuat untuk bayar hutang. Jadi tinggal tersisa sedikit. Dan bisa kita lihat bahwa beban bunganya di sini juga mengalami lonjakan dari 12 juta ke 120 juta, yang berarti ini adalah konsekuensi dari penarikan utang besar-besaran untuk mendanai ekspansinya tadi. Karena tadi juga sudah dibahas bahwa MDKA ini lagi agresif-agresifnya untuk menggunakan hutang untuk memperlebar asetnya. Yang ketiga, lalu selanjutnya ada profitability ratio yang bisa kita hitung di sini adalah ROA. Bisa kita lihat trennya terus turun dari angka 2,61% di 2021 sampai 0,28% di 2025, yang berarti penurunan ini terjadi karena MDKA sangat masif tidak diimbangi, pertumbuhannya MDKA itu sangat masif tidak diimbangi dengan pertumbuhan laba bersih yang setara. Biasanya disebabkan karena masih dalam tahap ekspansi. Lalu ada ROE-nya kita bisa lihat bahwa di sini dari 4,28% sampai tembus di bawah 1%, menunjukkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham itu sangat-sangat rendah sekali. Walaupun mereka bekerja keras, tapi hasilnya belum maksimal kembali ke modal pemilik. Bisa kita lihat bahwa di sini ROE-nya lebih tinggi daripada ROA-nya. Artinya perusahaan menggunakan utang untuk mendongkrak kinerja bagi pemegang saham. Namun karena labanya tipis, labanya belum terasa signifikan. Lalu ada basic earning power-nya. Penurun ini BEP-nya itu sangat menurunnya signifikan dari 7 sampai ke 2, yang artinya walaupun asetnya semakin besar, ternyata mereka tuh kurang efisien dalam menghasilkan laba. Lalu ada profit margin, bisa kita lihat trennya semakin turun bahkan sampai di bawah 1%. Efisiensi MDKA ini yaitu dalam mengelola biaya tidak
efisien, sedang dalam tekanan berat. Sedikit saja biaya operasional naik atau harga emas turun, perusahaan bisa langsung merugi, Pak. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat kerugian bersih sebesar 20 juta di tengah penjualan, walaupun penjualannya meningkat tapi dia itu rugi. Yang artinya operasional bunga pajaknya lebih besar daripada pendapatannya. Lalu ada market value ratio, tinggi sekali, awalnya dari 187 kali, lalu turun sangat signifikan ke minus 58. Artinya awalnya investor tuh berekspektasi tinggi, tapi lama-kelamaan karena utangnya tadi membengkak, jadinya price to earning-nya ikut turun, dan dia mengalami valuasi saham cenderung turun dari 0,27 di 2021 menjadi 0,14 di 2025 ini dalam satuan dolar ya. Lalu ada price to cash flow, bisa kita lihat trennya terus semakin turun, meskipun laba bersih menipis, kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas meningkat pesat di angka 22 kali, jauh lebih masuk akal dan menunjukkan bahwa operasional perusahaan secara kas sebenarnya jauh lebih sehat daripada yang terlihat di laporan laba rugi tadi. Walaupun mereka tuh rugi, tapi sebenarnya mereka masih sehat-sehat aja. Yang terakhir ada market to books, bisa kita lihat kenaikannya gimana ya, sebenarnya turun dari 2021 sampai ke 2024 itu 1,31, yang awalnya investor sangat optimis, namun sering meningkatnya utang tadi dan kerugian, apalagi tadi di 2023 itu ROA nya sama-sama minus, dan mereka profit marginnya merugi di 2023, kepercayaan pasar menurun, investor tidak lagi menghargai aset MDKA setinggi dulu karena melihat beban tadi yang menumpuk. Dan penurunan nilai buku dan rasio pasar di 2024 mencerminkan fase di mana modal besar keluar untuk pembangunan tambang, namun hasilnya belum bisa masuk ke kantong. Jadi mereka tuh kayak membuang-buang uang. Tapi bisa kita lihat di tahun 2025 kenaikannya tuh ke 44,55 kali di tengah laba yang masih tipis, menunjukkan adanya spekulasi atau harapan baru kemungkinan terkait harga emas atau tembaga di dunia yang menguat, karena sekarang lagi perang global di mana emas lagi kuat-kuatnya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa MDKA saat ini terlihat sebagai perusahaan yang high leverage, low margin, sedang dalam fase ekspansi besar-besaran yang dibiayai oleh utang. Nah, kuncinya itu perusahaan ada pada tahun 2024 sampai 2025. Mereka tadi menggunakan utang untuk ekspansi. Jika proyek yang mereka biayai dengan utang tersebut mulai menghasilkan produksi penuh, maka angka profitabilitas ini diharapkan bisa naik mendekati standar industri. Tapi apabila turun, mereka akan bangkrut. Kesimpulannya, secara keseluruhan MDKA bertransformasi menjadi perusahaan yang jauh lebih besar secara skala aset, namun sedang berjuang menghadapi beban utang dan efisiensi operasional agar pertumbuhan aset tersebut sebanding dengan pertumbuhan laba bersihnya. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Terima kasih.